Lalu perjanjiannya bagaimana? Kan belum ada perda. Saya buatlah perjanjian dengan Podomoro Group, Ancol, dan Jakpro. Kenapa cuma 3? Intiland, satu perusahaan Intiland. Nah Podomoro dia kerjain dulu. Rusuk semua baru operasi, maka kita kasih izin. Jadi bukan barter 15% loh. Justru kalau saya nggak ada 15%, mati saya. Kalau sebagai birokrat itu bertindak sesuatu tanpa ada acuan peraturan perundang-undangannya itu kan nggak boleh. Kalau nggak ada peraturannya ya mungkin kita ada tanda tanya besar dong. Ketika lokalisasi Kalijodo dibersihkan, seolah tidak ada hambatan berarti. Dalam sekejap Kalijodo yang terkenal dengan lokasi premanisme itu rata dengan tanah. Belakangan muncul berita kalau ada dana miliaran rupiah dari satu pengembang untuk membiayai penggusuran di Kalijodo. Berita ini muncul ketika KPK membongkar suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta dari pengembang reklamasi di utara Jakarta. Rupanya memang ada beberapa proyek di ibu kota yang dibiayai oleh sejumlah perusahaan swasta dan bukan berasal dari APBD. Mulai dari pembangunan taman bermain, rumah susun, simpang susun Semanggi, rencana pembangunan gedung parkir di Polda Metro Jaya, dan lain-lain. Pemprov DKI menggandeng swasta untuk membiayai pembangunannya lewat skema Corporate Social Responsibility, pengenaan kompensasi, serta melalui mekanisme kontribusi tambahan. Bagaimana Pemprov DKI menjalankan program ini? Dan apa kata Gubernur Ahok yang dipojokkan dalam persoalan kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi? Inilah penelusuran tim Realitas. Seperti inilah suasana pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari Selasa 10 Mei 2016. Gubernur yang akrab disapa Ahok ini dimintai keterangannya sebagai saksi atas kedua tersangka kasus suap Raperda reklamasi, yakni mantan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi dan seorang petinggi perusahaan properti Arisman Wijaya. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga dimintai keterangan mengenai latar belakang penetapan kontribusi tambahan serta keluarnya perizinan reklamasi. Diperiksa selama hampir 8 jam, Ahok memilih irit berkomentar ketika awak media mengejarnya dengan beragam pertanyaan seputar reklamasi yang kini mengundang persoalan. Saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi, dan satu lagi Pak Trianda. Jadi ya 3 sangka ini mau mungkin buat dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau itu. Ya, nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menyedot perhatian publik di tanah air sejak kasus pembahasan Raperda reklamasi di pantai utara Jakarta mencuat. Bagaimana tidak, tepatnya akhir Maret 2016, KPK menangkap tangan Muhammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI, karena menerima suap dari pengembang di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Muhammad Sanusi diduga menerima suap lebih dari 2 miliar rupiah dari pengusaha properti untuk mempengaruhi isi dari Raperda terkait reklamasi Jakarta yang ketika itu tengah dibahas DPRD. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dan pembuat undang-undang tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan lingkungan.
Komisi Anti Rasuah langsung menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus suap ini. Ketiganya adalah Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantono. Arisman Wijaya adalah presiden direktur sebuah pengembang ternama di Indonesia. Sedangkan Trinanda adalah anak buah Arisman yang menjadi perantara suap.